Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul kami adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi jasa secara online. Baik, sebelum kami melanjutkannya, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Jihan, yang kedua ada Joshua, yang ketiga saya sendiri, dan keempat ada Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan ini bermanfaat dalam memperlancar penyampaian barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Distributor ataupun distribusi mempunyai tugas penting, yaitu yang pertama melakukan pembelian barang, yang kedua melakukan klasifikasi barang sesuai jenis, ukuran, maupun kualitas sebelum dijual kembali. Dan yang terakhir, memperkenalkan barang atau produk jasa kepada konsumen dengan berbagai media yang dipakai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Dalam pemasaran, peran distributor sangatlah penting. Hal ini karena produsen seringkali tidak bisa menjangkau secara langsung konsumen mereka tanpa adanya distributor. Dalam hal ini, distribusi sendiri dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada distribusi langsung. Nah, distribusi ini dalam jangka pendek. Istilah tersebut mengacu pada suatu sistem penyampaian barang yang tidak memakai saluran distribusi. Contohnya yaitu seorang petani yang menjual hasil pertaniannya langsung ke pasar. Contoh yang kedua, ada distribusi tidak langsung. Distribusi ini dalam jangka panjang. Kegiatan ini merupakan penyaluran barang melalui pihak-pihak lain atau perantara. Di dalamnya meliputi makelar, agen, toko, atau pedagang eceran. Contoh yang ketiga ada distribusi semi langsung. Sistem ini lebih berpengaruh pada penyampaian barang ke konsumen melalui perantara. Akan tetapi, perantara dalam sistem ini adalah memiliki produsen itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara online. Keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh satu, efisien untuk pencairan atau waktu cepat dalam penggunaan dan usaha pencairan mudah. Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, menghemat waktu, tidak akan mengantri. Keempat, gaya hidup. Dan kelima, kemudahan dalam mencari informasi tergantung dalam halaman web. Jika halamannya jelas, maka akan mempercepat waktu yang diperlukan. Bauran komunikasi pemasaran. Menurut Kotler, bauran komunikasi pemasaran atau disebut juga bauran promosi terdiri dari 5 cara komunikasi utama, yaitu advertising. Advertising sebuah iklan untuk menarik perhatian pelanggan atau klien melalui pesan yang persuasif dalam bentuk gambar, video, maupun kata-kata mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Ada beberapa tujuan advertising, yaitu untuk menyadarkan para konsumen sekaligus memberikan informasi, menimbulkan rasa suka, dan meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditunjukkan dalam iklan tersebut. Promosi penjualan. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang di dalam aplikasinya menggunakan tujuan kegiatan promosi antara lain meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenali secara luas, mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, dan mengajak konsumen untuk mendatangi, memberikan diskon dilakukan untuk menjaga relasi bisnis tetap terhubung dengan baik. Selanjutnya, juga memberikan beli satu gratis satu agar si konsumen tertarik ingin membeli produk tersebut. Publicity. Publicity merupakan kiat pemasaran di mana perusahaan tidak hanya berhubungan dengan kumpulan publik yang lebih besar. Contohnya, sebut saja produk otomotif Suzuki. Membuat turnamen sepak bola antar negara atau ASEAN, lalu turnamen tersebut diliputi oleh berbagai media televisi dan surat kabar.
Personal selling. Personal selling adalah promosi penjualan yang dilakukan dua arah dan dinilai lebih efektif dalam memasarkan produk karena tujuan akhir dalam suatu promosi adalah penjualan. Personal selling biasanya dilaksanakan oleh sales bawah naungan manajer penjualan yang mempromosikan produk itu langsung pada sasaran, misalnya door-to-door selling, mail order, telepon selling, dan direct selling. Contohnya, pada produk water dan Tupperware, salah satu strategi penjualan produknya dilakukan secara personal atau tatap muka dengan calon konsumen. Yang kedua, direct selling. Direct selling adalah bagian dari program marketing communication di mana direct selling dilakukan sebagai cara untuk bertemu oleh konsumen setelah muncul respon dari pasar atas informasi produk yang telah disebarkan kepada konsumen melalui media atau surat kabar, iklan, TV, radio, dan media lainnya. Contohnya yaitu Sophie Martin. Penjualnya hanya memperlihatkan katalognya saja, namun dari katalognya saja sudah dapat meyakinkan si konsumen bahwasanya produk tersebut dijual bagus dan berkualitas. Selanjutnya. Baik, terima kasih buat partisipasinya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.